Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melaksanakan sidang PPKI dikarenakan akan ada perubahan dasar hukum yang akan terjadi di Indonesia. Dengan begitu langsung saja Insinyur Soekarno menegaskan Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Wali Kasim, Musa Basman, serta Mr. Teguh Muhammad Hatta untuk membahas Undang-Undang Dasar 1945. Dibuka, dipersilakan Mr. Teguh MH. Mohon perhatiannya. Baiklah, sekarang kita merumuskan sila-sila Pancasila. Adakah yang perlu diubah? Baik, izinkan saya baca sang dari Indonesia bagian pertama. Bahwa bagaimana sila pertama dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu merupakan usulan yang sangat baik. Saya setuju terhadap perubahan tersebut. Saya juga sangat setuju karena kalimat tersebut dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Mohon izin Ketua, saya kira ada yang perlu diganti lagi, yaitu menyarankan mengubah sila pertama ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya baik, saya sangat setuju, yang lain juga setuju. Lalu, jika sudah tidak ada perubahan lagi, bagaimana jika Undang-Undang 1945 ini ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia? Saya setuju Mr. Kasman, karena dapat dilihat bahwa isinya sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Dan ini teman-teman sekalian, Undang-Undang Republik Indonesia serta peraturan peralihan resmi ditetapkan. Dan demikian, pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia memperoleh landasan kehidupan berbangsa bernegara yang meliputi dasar negara, yakni sebuah undang-undang dasar yang kita sebut Undang-Undang Dasar 1945. Ketua, bagaimana jika sidang kita dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden? Ya, karena di sebuah negara juga dibutuhkan seorang pemimpin. Sebagai dasar hukum, pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut harus disahkan dulu pasal 3 dari peraturan peralihan. Kalau begitu, saya akan membagikan kertas suara kepada masing-masing anggota. Menurut saya tidak perlu membagi kertas suara. Sebaiknya presiden dan wakil presiden dipilih melalui cara aklamasi. Saya mengusulkan I.R. Soekarno menjadi presiden dan Muhammad Hatta menjadi wakil presiden. Bagaimana? Saya mewakili yang lainnya. Saya setuju jika pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara aklamasi. Karena menurut saya dan yang lainnya bahwa ketokohan dua orang ini tidak ada bandingnya. Dalam tugasnya, sebaiknya presiden dibantu oleh Knit sebelum dibentuknya MPR. Baik, Mr. Kasman, betul. Dalam tugasnya baiklah, sidang pertama telah selesai dengan beberapa keputusan di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Acara pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang akan dipimpin oleh Otto Iskandarina. Ketua, sebelumnya mohon izin untuk anggota panitia kecil untuk menjelaskan mengenai apa tugasnya. Untuk menjawab permohonan Muhammad Amir, saya akan menjelaskan mengenai tugas kami sebagai panitia kecil, yaitu merumuskan bentuk departemen bagi pemerintah Indonesia. Saya sebagai panitia kecil mohon izin kepada ketua untuk menyampaikan hasil kerja kami. Ya, dipersilakan. Kami memutuskan bahwa NKRI dibagi menjadi 8 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Sumatera, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Surakarta. Untuk mengenai siapa yang menjabat kita diskusikan bersama-sama. Saya mengusulkan mengenai siapa yang menjabat. Kami menyepakati bahwa sebaiknya Muhammad Hatta yang menentukan siapa yang pantas dan kami siap untuk menerima jabatan tersebut. Terima kasih Mr. Johannes. Saya dan Soekarno sudah mendapat kabar mengenai siapa yang menjabat. Karena itu saya umumkan saja siapa yang menjabat. Jawa Tengah, M. Panji Santoso. Jawa Timur, R. Asmujo. Kalimantan, Insinyur Munur. Sulawesi, Dr. Sam Ratulani. Maluku, Mr. Johannes. Sunda Kecil, Mr. Igusti Kut.
Untuk wilayah Jawa Barat, kami belum bisa menjawab. Tuan, jika saya menjabat, saya siap memimpin wilayah Jawa Barat. Ya, kalau begitu langsung saja untuk wilayah Jawa Barat saya memilih Sutarjo Kartohadikusumo. Selanjutnya, kita akan mendengarkan laporan dari Ahmad Subarjo mengenai pembagian departemen atau kementerian. Baik, hasil yang disepakati NKRI terbagi atas 12 departemen dan 4 menteri negara sebagai berikut. Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, Departemen Kemakmuran, Departemen Pengajaran, Departemen Penerangan, Departemen Sosial, Departemen Pertahanan, Departemen Kesehatan, Departemen Penghubungan, Departemen Pekerjaan Umum, dan Menteri Negara. Baik, sidang PPK kedua hari ini saya tutup dengan beberapa keputusan di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini, pada tanggal 22 Agustus 1945, kita kembali menggelar sidang PPKI yang ketiga. Agenda kita pada hari ini adalah membentuk badan-badan negara, badan politik, perjuangan, serta tentara Indonesia. Pada sidang kali ini, saya akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1945 yang mencantumkan bahwa KIP sebelum membentuk MPR dan DPR diberi kekuasaan legislatif. Itu menetapkan garis-garis besar haluan negara, dan saya menyetujui bahwa pekerjaan KIP sehari-hari sehubungan dengan pentingnya keadaan dijalankan oleh suatu pekerja dan dipilih di antara mereka yang bertanggung jawab kepada KIP. Oleh karena itu, saya memilih Sultan Syahrir sebagai ketua KIP dan Amir Syarifuddin sebagai wakilnya. Baik, saya dan Amir Syarifuddin akan menjalankan tugas ini. Kemudian saya ingin mengkaitkan nama-nama kabinet negara. Karena pada sidang kedua yang lalu kita belum menjalankan siapa saja yang akan menjabat sebagai kabinet negara. Saya selaku penasihat PPKI mengusulkan bagaimana jika presiden dan wakil presiden yang menentukan siapa saja yang menjabat, karena tugas kabinet tersebut adalah membuat tugas-tugas presiden. Setuju tuan-tuan? Setuju. Oke, langsung saja. Departemen Dalam Negeri, RAA Wiranata. Departemen Luar Negeri, Ahmad Subarjo. Departemen Kehakiman, Dr. Supomo. Departemen Keuangan, A.A. Maramis. Departemen Kemakmuran, Surahman Cokroargo Disudjo. Departemen Pengajaran, Ki Hajar Dewantara. Departemen Pertahanan, Supriyadi. Departemen Kesehatan, Dr. Buntaran Marto Atmojo. Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum, Abi Kusno Joko Radusubio. Departemen Sosial, Iwa Kusuma Mantri. Menteri Negara, Wahid Hashim. Menteri Negara, Otto Oskandariata. Apakah setuju atau ada yang perlu diubah? Saya rasa tidak ada yang perlu diubah. Bagaimana? Setuju. Tuan-tuan, mari kita lanjutkan pada agenda kita yang kedua, yaitu pembentukan partai politik. Mengenai hal tersebut, saya mengusulkan untuk didirikannya partai politik. Mungkin dapat kita namakan Partai Nasional Indonesia sebagai partai satu-satunya Indonesia. Ya, saya memiliki pendapat dan tujuan tersebut sangat baik, dan saya sangat setuju, melainkan cerohan Tuan Amir, saya menyangka bahwa partai di Indonesia lebih baik ke depannya. Bukan karena satu, melainkan banyak partai, sehingga mengenai hal tersebut perlu penegasan. Tuan Sukiman, PNI tetap menjadi partai tunggal Indonesia, tetapi keputusan mengenai partai lain akan ditunda hingga tanggal 31 Agustus 1945. Kemudian agenda kita lanjutkan mengenai bagian perjuangan. Sebaiknya dibentuklah komite Van Aksi adalah utusan laskar perjuangan yang terdiri dari Angkatan Laut Indonesia. Bagaimana tuan-tuan? Setuju. Kemudian bagaimana mengenai kelanjutan agenda kita, yaitu tentang tentara Indonesia karena sekarang ini diperlukan oleh rakyat.
Sehubungan dengan pembentukan tentara kebangsaan, maka besok akan dibentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang kemudian diterapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Korban Perang. Mengenai tujuannya, apa tujuan dari BKR? Badan ini ditunjuk untuk menjaga keselamatan rakyat BKR. Keselamatan rakyat. BKR untuk sebagai pengganti Badan Penolong Korban Perang BPKB. BKR terdiri dari BKR pusat dan BKR daerah. Baik Bung, saya sangat setuju. Bagaimana dengan yang lain? Setuju. Alhamdulillah, sidang PPKI dengan hasil yang memuaskan. Semoga yang telah kita musyawarahkan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.